Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Sriana Ananda, NPM 1910376 dari kelas H mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas topik tentang akad murabahah, yang dimana topik ini berisi tentang sebuah jurnal atau karya ilmiah yang sudah saya buat dari tugas Hukum Ekonomi Syariah minggu lalu. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian akad murabahah. Akad murabahah ini merupakan sebuah transaksi penjualan barang dengan menyatakan bahwa harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati antara penjual dan pembeli. Adapun definisi akad murabahah secara fikih yaitu merupakan akad jual beli atas barang tertentu, di mana dalam jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas bahwa barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual di sini merupakan harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati bahwa harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Yang kedua, ada dasar hukum dari akad murabahah. Yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua adalah dari hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Sahih menurut Ibnu Hibban, yaitu sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka. Yang ketiga yaitu rukun dan syarat akad murabahah. Ada dalam rukunnya, yang pertama ada penjual dan pembeli. Yang kedua ada objek yang akan diperjualbelikan. Yang ketiga ada harga jual yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam syaratnya, yang pertama, pembeli dan penjual harus dalam keadaan yang cakap hukum. Yang dua, barang yang dijual tidak termasuk kategori yang diharamkan. Yang ketiga, barang yang dijual sesuai dengan spesifikasi si pembeli. Yang keempat, barang yang dijual secara hukum harus sah dimiliki oleh si penjual. Yang keempat adalah jenis-jenis akad murabahah. Yang pertama, murabahah dengan pesanan atau murabahah to the purchase order. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan. Murabahah dengan pesanan ini bersifat mengikat pembeli untuk membeli barang yang sudah dipesannya. Jikalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang sudah dipesan dan tidak dapat membatalkan pesanan tersebut. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh si penjual, maka murabahah pesanan mengikat tersebut akan mengalami penurunan nilai dalam diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut akan menjadi beban si penjual dan akan mengurangi nilai akad. Yang kedua ada murabahah tanpa pesanan. Dalam murabahah jenis ini artinya ada yang beli atau tidak, dan bank syariah menyediakan barang. Murabahah tanpa pesanan ini bersifat tidak mengikat dan si pembeli dapat membatalkan akad pembelian tersebut. Yang kelima, ada karakteristik dari akad murabahah. Yang pertama yaitu proses pengadaan, di mana proses ini barang murabahah atau aktiva murabahah harus dilakukan oleh si penjual. Yang kedua ada perwakilan, yaitu jika penjual hendak mewakilkan kepada nasabah atau wakalah untuk membeli barang dari pihak ketiga. Akad jual beli murabahah ini harus dilakukan setelah barang menjadi milik si penjual. Yang ketiga ada uang muka, yang dimana penjual dapat meminta uang muka pembelian kepada pembeli sebagai bukti keseriusannya ingin membeli barang tersebut. Uang muka akan menjadi bagian pelunasan piutang akad murabahah jika akad murabahah tersebut telah disepakati. Yang keempat ada diskon, yaitu jika penjual mendapat diskon sebelum akad, maka diskon tersebut menjadi hak si pembeli.
Apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan bersama mereka di awal akad tersebut. Jika akad tidak mengatur, maka diskon tersebut akan menjadi hak si penjual. Yang kelima, ada cara pembayaran. Ada cara secara tunai, ada secara kredit atau tangguh. Tetapi jika pembeli melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari periode yang telah ditetapkan, maka si penjual boleh memberikan potongan. Namun, besarnya potongan ini tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Apabila pembeli tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka pembeli tidak boleh didenda atas keterlambatan, kecuali si pembeli tersebut tidak membayar karena lalai atau karena kelalaian si pembeli tersebut. Yang keenam, ada kesulitan keuangan. Jika pembeli mengalami kesulitan keuangan, maka penjual hendaknya memberi keringanan. Caranya yaitu dengan menghapus sisa tagihan, membantu menjualkan objek murabahah, melakukan restruksi piutang, yaitu dengan cara memberi potongan sisa tagihan agar angsuran menjadi lebih kecil, melakukan penjadwalan utang atau penjadwalan ulang atau rescheduling dengan sisa jumlah tagihan atau tidak boleh ditambah yang ada, lakukan negosiasi perpanjangan masa kredit sehingga angsuran akan menjadi lebih rendah. Kemudian mengkonversi akad murabahah, caranya dengan menjual objek murabahah dengan penjual sesuai dengan nilai pasar, kemudian dari uang yang ada digunakan untuk melunasi sisa tagihan. Kelebihannya bila ada digunakan sebagai uang muka akad ijarah atau sebagai bagian modal dari akad murabahah, musyarakah atau musyarakah. Sebaliknya, kekurangannya tetap menjadi utang si pembeli yang cara pembayarannya disepakati oleh bersama. Yang ketujuh, yang terakhir, ada kontrak perjanjian. Dalam kontrak perjanjian ini sebaiknya penjualan secara tidak tunai atau tangguh. Dibuatkan kontrak perjanjiannya secara tertulis dan dihadiri oleh saksi-saksi. Kontrak memuat antara lain besarnya utang pembeli, jangka waktu akad, besarnya angsuran setiap periode, jaminan, dan siapa yang berhak atas diskon pembelian barang setelah akad, dan lain-lain. Untuk menghindari resiko, si penjual dapat meminta jaminan. Oke, sekian presentasi dari saya tentang akad murabahah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.